Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Lukas pasal 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita pasti pernah mendengar istilah kemungkinan terburuk. Ketika seseorang merencanakan sesuatu perjalanan atau kegiatan, selalu ada yang dipikirkan kemungkinan terburuk. Artinya jika gagal ataupun jika terjadi sesuatu, itu akan membuat orang tersebut lebih hati-hati, lebih mempersiapkan diri. Bukan untuk khawatir, tetapi untuk persiapan yang jauh lebih baik. Bahkan dalam setiap kegiatan atau setiap perencanaan itu memiliki kemungkinan terburuk yang berbeda-beda. Dalam pengajaran kepada murid-murid ada perjumpaan yang khusus dilakukan oleh Yesus untuk mengajarkan tentang kemungkinan terburuk dari pelayanan mereka. Bahwa apa yang paling ditakuti manusia mungkin itu akan terjadi. Oleh karena itulah Yesus berkata kepada murid-murid, waspadalah, hati-hatilah kepada ragi atau orang Farisi. Karena Yesus tahu orang atau pihak yang paling membenci Yesus atau pekabaran pemberitaan firman adalah orang Farisi. Karena bagi orang Farisi, Yesus ini adalah pengganggu, merusak posisi mereka, seperti dalam renungan kemarin mengatakan orang Farisi itu sudah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam peribadahan, pengajaran yang sangat penting. Oleh karena itu, ketika Yesus mengajarkan firman yang sebenarnya, maka orang-orang akan meninggalkan orang-orang Farisi tersebut. Dan itu akan membuat mereka terganggu, mungkin dari segi keuangan ataupun pekerjaan mereka akan berkurang. Dan apapun akan dilakukan oleh orang yang sudah dikuasai cinta uang demi keuangannya. Karena keuanganku sudah terganggu, maka aku akan bertindak untuk memusnahkan atau menghilangkan si pengganggu tersebut. Itulah jahatnya orang yang sudah mencintai uang. Demikianlah Yesus sendiri menjadi bagian dari kemungkinan terburuk tadi. Yesus mereka salibkan, mereka perlakukan dengan tidak layak hanya demi ketenaran mereka, kebaikan mereka. Dan ini pun pasti akan terjadi terhadap murid-murid. Sehingga Yesus berkata, lihatlah siapa yang harus kamu takuti. Orang-orang pada saat itu takut kepada orang Farisi. Karena orang Farisi bisa menentukan seseorang itu layak dibunuh atau tidak. Layak ditentukan hukuman apa. Apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dijatuhi. Hukuman apa yang harus diterima dia atau keluarganya. Kehidupan manusia tergantung kepada mereka. Tetapi Yesus berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang pada saat itu, termasuk orang Farisi. Bahasa sederhananya, orang Farisi bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Yesus berkata, jangan takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Dia yang mampu membunuh tubuh, tetapi mampu juga untuk menghancurkan jiwa.
jika orang-orang menghancurkan tubuh mereka, Yesus berkata, percayalah, jiwamu bersama Bapa di surga. Tetapi jika kamu dihancurkan oleh Tuhan, jika Tuhan menghilangkanmu, tidak hanya tubuhmu yang hilang, jiwamu juga hilang. Ini tentang kehidupan sekarang dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itulah dalam kehidupan kita juga, Yesus mau berkata kepada kita, menjadi orang baik itu ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar mahal. Ada tanggung jawab, ada salib yang akan kita pikul dan akan mungkin membuat kita merasa terbebani. Tuhan, mengapa menjadi orang Kristen sangat berat? Tuhan, mengapa reputasiku tidak berkembang karena aku Kristen? Mengapa perjalanan hidupku ini sangat sulit karena aku Kristen? Firman Tuhan berkata kepada kita, jangan takut terhadap mereka yang bisa menyiksa tubuhmu, karena Yesus bisa menyelamatkan nyawamu. Oleh karena itu, kemungkinan terburuk yang mungkin kita hadapi pun jangan pernah membuat kita khawatir. Oleh karena itulah murid-murid Yesus tidak pernah merasa takut sekalipun sedetik pun untuk memberitakan firman. Demikian juga kita. Jadilah orang Kristen yang benar. Jadilah orang Kristen yang setia. Jangan pernah takut menjadi orang Kristen. Jangan pernah ganggu iman kita meskipun kemungkinan terburuk terjadi. Karena sebenarnya yang paling kita takuti dan yang harus kita takuti adalah Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita dan Tuhan yang menyelamatkan kita, atau Tuhan yang akan melemparkan orang-orang ke neraka. Demikianlah kehidupan kita, hanya takut kepada Tuhan, hanya melakukan firman Tuhan. Dan setiap kehidupan kita harus percaya Tuhan melihat, Tuhan yang menolong. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan. Tuhan mengajarkan kami untuk tidak takut di dunia ini Tuhan. Tetapi kami takut hanya kepada Sang Pencipta. Berkati kami selalu Tuhan, agar Tuhan yang menguatkan kami melakukan firman. Agar Tuhan yang menguatkan kami menjadi orang benar. Agar Tuhan yang menguatkan kami ketika kami bergumul. Berkati kami selalu Tuhan, dan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.